Beberapa tempat unik di Prawiro Taman, tapi yang satu ini cukup mencuri pandang, yaitu Bumi Buana. Di sini emang konsepnya dibikin asri, disambut dengan dedaunan lebat dan rindang. Menarik nggak sih kalau kita kulik lebih dalam? So, let's go! Bumi Buana ialah bookstore lokal yang ada di Yogyakarta. Jadi, buat yang belum tahu, bookstore itu konsep toko di mana kita beli kebutuhan sehari-hari dalam jumlah sesuai kebutuhan dan tanpa kemasan plastik tentunya. Nggak cuma hemat kantong, ini juga membantu kita buat ngurangin sampah plastik. Tahu sendiri kan kalau sampah plastik itu sulit banget buat terurai, hampir ratusan tahun mungkin. Makanya kalau ada pilihan seperti ini, kenapa nggak kita coba? Di Bumi Buana mereka jual barang-barang kayak beras, bumbu dapur, kacang-kacangan, sampai sabun dan sampo semua bisa diisi ulang pakai wadah kita sendiri. Halo, nama saya Buki, saya dari Bumi Buana, ini Kokom. Oke, Bumi Buana ini sebenarnya perjalanan panjang ya, dari hasil penelusuran dan pencarian dari tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih dari tahun 2012 itu membahas tentang, tapi waktu itu ngobrolnya soal arsitektur yang berkelanjutan gitu. Jadi mulai dari arsitektur berkelanjutan, kemudian bergeser ke gaya hidup yang berkelanjutan itu seperti apa, dan pertanyaan terkait dengan peradaban yang ideal itu seperti apa gitu ya. Terus bagaimana menuju ke sana gitu ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akhirnya muncul inisiatif untuk melakukan pencarian lewat lembaga riset independen lah gitu ya. Menuju ke mencari tokoh-tokoh yang kurang lebih punya jawaban gitu, atau tempat-tempat yang punya jawaban gitu. Nah dari situlah akhirnya ketemu beberapa contoh gitu ya, misalnya kayak toko kelontong, ternyata itu juga sudah ada dari zaman dulu kan gitu. Terus gimana sih masyarakat kita bertahan, atau misalnya bagaimana berinteraksi, bagaimana pasar itu dibentuk gitu misalnya. Nah itu yang akhirnya membuat kayaknya sih tempat ini atau ruangan 5x10 ini atau 50 meter persegi ini kira-kira bisa nggak ya untuk dibuat model yang bisa mewujudkan si peradaban yang kita inginkan tadi gitu. Jadi kan bumi itu sendiri kan tempat kita tinggal ya, kalau Buana itu artinya semesta gitu. Jadi sebetulnya dari 5x10 meter persegi ini kita pengen membuat sebuah model gitu ya, yang dimana semua orang yang datang itu melihat bahwa ini adalah semestanya kita semua gitu ya. Bahwa terkait dengan pangan, sandang, papan, dan sadar itu semua bisa ditemukan di sini gitu. Karena kan kita basisnya adalah riset gitu ya di pangan, sandang, papan, dan sadar tadi gitu. Kalau pelanggan sendiri sebetulnya kalau kesini bisa menemukan banyak hal. Maksudnya mereka bisa menjadikan Bumi Buana sebagai cermin gitu. Apa yang bisa mereka bawa pulang. Karena apapun yang mereka temukan di Bumi Buana mungkin adalah sesuatu yang bisa mereka terapkan di rumah. Tapi belum tentu semuanya bisa dilakukan gitu. Jadi kita hanya memberikan semacam contoh kalau kita ini melakukannya seperti ini, prakteknya seperti ini. Dalam hal sandang, pangan, papan, dan sadar tadi. Nah kalau misalnya pelanggan yang datang menemukan sesuatu yang relate terhadap dirinya, mungkin bisa dibawa pulang dan diadaptasikan di rumahnya atau di lingkungannya. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, karena apapun yang bisa diambil dari sini mungkin bisa paling utama adalah membentuk mindsetnya dulu gitu. Waduh, kalau berasal dari mana kayaknya banyak banget ya. Tapi kurang lebih 60% itu dari Jogja. Terus 30% dari luar Jogja tapi masih di Indonesia gitu. Kalau 10%-nya kita ngambil dari luar
karena kita pengen tahu kira-kira ada produk-produk apa dari luar yang kira-kira kita bisa nih untuk menjadi perbandingan gitu untuk secara kualitasnya gitu. Ada, jadi kita ada 5 kriteria. Yang pertama adalah dia lokal, kalau bisa selokal mungkin ya, karena bisa jadi sesuatu yang kita nggak bisa dapatkan di dalam Jogja misalnya, kayak contohnya garam gitu ya. Kita kan ngambilnya dari luar Jogja gitu kan, dan paling deketnya mana, atau kita pengen tahu nih misalnya kita pengen melakukan pengarsipan terhadap garam. Garam itu kan banyak sekali tempat yang bisa kita ambil, nah jadi kita bisa ngambil dari beberapa tempat juga gitu. Tapi yang paling utama adalah sebisa mungkin mindsetnya adalah cari sesuatu pemetaannya, pangannya lokal gitu. Terus kemudian kedua dia sehat gitu. Kalau sehat itu berarti dia relate sama tubuhnya. Misalnya tiap orang kan bisa jadi ada yang alergi ya, misalnya dengan turunan susu gitu ya, berarti dia nggak bisa makan susu misalnya. Dia susu sehat tapi misalnya susu kedelai atau susu almond gitu ya, misalnya itu sehat buat kita tapi belum tentu sehat buat orang lain. Bisa jadi ada yang nggak cocok misalnya gitu ya. Nah yang ketiga adalah ramah lingkungan. Jadi dia punya nilai untuk tidak merusak lingkungan, contohnya tidak menggunakan pestisida yang berlebihan misalnya, atau pada saat praktek-praktek menanamnya itu tidak sampai deforestasi misalnya kayak gitu. Jadi ada beberapa terkait dengan lingkungan, parameternya kita yang kita coba masukkan gitu ke dalam kriteria ini. Kemudian yang keempat adalah dia ethical, artinya pada saat dibuatnya itu apakah menggunakan misalnya kayak cat labeling gitu ya misalnya, atau adakah orang-orang atau karyawan-karyawan yang tidak sejahtera misalnya, tidak terbayarkan dengan baik misalnya kayak gitu, atau hal-hal yang lain seperti misalnya ada contoh ya bawang putih dari luar gitu ya, dia pada saat pengolahannya itu menggunakan jasa narapidana gitu ya, sampai 14 jam mereka harus mengupas bawang putih. Kalau menurut kami itu mungkin belum menjadi kriteria yang kita inginkan gitu. Yang kelima ini adalah terkait dengan kualitasnya. Jadi kualitasnya ini terkait dengan gizi ya terutama ya, karena itu kan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kalau target sebetulnya kita nggak ada benar-benar mentargetkan ya, karena siapapun yang datang itu bisa siapa aja sih, maksudnya yang lewat itu bisa orang tua yang tertarik gitu ya. Terus misalnya kalau anak-anak datang ke sini bisa juga dia tertarik karena di sini ada buku misalnya, terus ada aktivitas-aktivitas terkait dengan misalnya masak, atau kita punya aktivitas di atas itu biasanya mereka gambar atau apa gitu ya. Jadi memang sangat beragam. Dan tergantung dari aktivitas apa yang sedang kita buat di sini, karena setiap saat bisa beda-beda gitu. Kalau ekspansi satu ruangan ini aja sebenarnya kayak udah lumayan memusingkan ya, maksudnya karena kita cukup kompleks banget gitu. Ngomongin soal peradaban itu ternyata nggak bisa ngomongin soal bangunannya gitu kan, ngomongin orangnya juga, mindsetnya juga gitu kan, ngomongin soal sistemnya gitu. Jadi banyak hal yang harus dirapihkan gitu untuk bahkan yang ruangan kecil segini aja gitu, dengan interaksinya dengan orang-orang ya, contohnya misalnya interaksi dengan customer-nya, interaksi dengan petani misalnya, dengan mitra petani gitu, dengan supplier kita gitu. Ada banyak hal yang harus kita pikirkan, dan itu semua harus kita mampatkan, kita padatkan dengan cara yang ethical, dengan cara yang baik gitu, dengan cara yang toyib gitu kan, gimana caranya nih gitu. Dan ternyata itu PR-nya banyak banget gitu, bahkan dalam waktu yang dari 2019 sampai sekarang aja tuh rasanya kayak nggak habis-habis gitu loh PR-nya gitu ya. Nah jadi harapannya sih tentu kita pengennya sistemnya lebih baik lagi terus gitu ya. Terus kemudian kita bisa memberikan lebih banyak lagi edukasi ke orang-orang yang datang gitu kan, terkait dengan pangan, terutama pangan-pangan yang beragam gitu. Karena selama ini kan orang-orang taunya pangan-pangan kan semuanya sama ya gitu, yang ada di pasar tuh semua buah-buahannya kurang lebih sama. Kalau nggak apel, pir, pisang, semangka gitu-gitulah ya, jeruk gitu, dan semuanya kan kebanyakan dari luar, kebanyakan juga GMO gitu.
Jadi kita pengen mengenalkan pangan-pangan lokal yang mudah-mudahan dengan begitu customer tuh bisa lihat bahwa ternyata ada alternatif-alternatif yang lebih lokal dan justru lebih sehat, justru lebih relevan gitu ya. Itu yang pengen kita tuju gitu sebenarnya. Dan sekaligus memang nantinya produk-produk dari desa itu pengen banget kita pajang lagi di sini dan kita jual lagi di sini lebih banyak lagi gitu. Toko Kelontong Bumi Buana ini dirancang dengan konsep toko ngobrol atau ruang belajar yang mempraktekkan gaya hidup yang selaras dengan alam guna mengedukasi berbagai jenis pangan dan makanan lokal yang terdapat di toko maupun yang tersaji di meja makan. Prosesnya melalui salah satu program yang mereka beri nama Boja Magic Table. Untuk ikut experience ini, kalian wajib reservasi ke bos mereka, yaitu Anabul bernama Kokom. Ruang seluas 50 meter persegi ini punya misi besar, menjawab pertanyaan soal gimana sih berhadapan yang ideal, mulai dari kebutuhan papan, pangan, sandang, dan sadar. Bukan cuma ngisi perut karena lapar. Di sini kalian bakal disuguhin makanan yang non-GMO, sekaligus didongengin tentang cita rasa dari masing-masing bumbu yang bakal kita masak. Mulai dari rasa asin, pedas, manis, asam, pahit, dan umami. Nah, ternyata di sini kita bisa duduk santai sambil nikmatin hidangan ya dari bahan-bahan segar langsung dari petani lokal, betul Mbak? Ada beberapa yang dari petani lokal. Oke, sekarang kita mau ngapain dulu nih Mbak? Kita mau jelasin dulu ya, kita hari ini akan bikin apa. Nanti yang akan kita buat itu adalah si ubi asam udang, signature-nya Bumi Buana. Nanti si asam udangnya ini sebetulnya asalnya dari Aceh. Kita biasa sebut dengan sambal ganja ya. Iya. Nah, nanti kita akan potong-potong dan akan buat langsung, tapi bukan dimakan pakai nasi panas seperti orang Aceh biasanya. Kita akan coba dengan ubi, karena ubi yang paling banyak nih kebetulan di Jogja gitu ya, karbo yang kita pengen tonjolkan juga di sini. Terus kemudian nanti kita akan ada cobain juga jagung dari Pati. Ini jagung ungu dan ini ada jagung 3 warna ya, maksudnya karena ada putih, ada ungu muda, ada ungu tuanya gitu. Tapi ini untuk benih aja. Nanti kalau ini kita akan makannya pakai butternya dari tetangga kita Via, dicampur dengan parsley dan lada hitam dari Jambi. Terus habis itu yang ini adalah green caviar atau anggur laut. Nah, ini kita dapatnya dari pesisir utara dan nanti kita akan cocol pakai sambal somtam. Selain itu, setelah cobain makanan bestseller mereka, aku juga main tebak rempah nih. Unik ya, bentuknya seperti mainan masa kecil dulu. Coba tebak. Yap, congklak namanya. Di sini pengetahuanku tentang rempah diuji nih guys. Jadi ketahuan deh siapa yang sering bantuin di dapur waktu dulu kecil. Dari sekian ini mana yang ditahu? Ini bawang putih. Terus ini keluak.
Boleh dicobain, mau dicium atau mau dicicip juga boleh. Ini merica Kak? Tuh. Kayak lega banget ya. Kayak diuji, kayak ujian. Pas dulu. Pas dulu, oke. Ini. Kalau mau digigit boleh. Oh boleh? Cobain boleh. Dicobain juga. Boleh. Ini. Aduh, lupa namanya. Bukan telang ya? Bukan. Apa nih? Bisa ada di sop, bisa ada di rokok. Tembakau. Cengkeh. Iya, betul. Terus ini. Ya. Apa? Dia baru ada aromanya begitu dibuka sih. Apa ya? Pas dulu deh. Ini Rosella, bukan ya? Apa ya ini? Kalau mau gigit nih, cobain yang nggak perlu ditelan ya, yang penting yang penting cobain aja rasanya kayak apa. Tisu lah, tisu. Nggak tahu juga. Nggak tahu, oke. Mau dikasih tahu sekarang apa nanti? Sekarang. Bentar. Nanti, oke. Nggak tahu juga. Setelah mengisi amunisi perut, kita juga diperbolehkan untuk naik ke atas sekedar berleha-leha dan duduk santai sambil membaca buku yang ada di perpustakaan mereka. Jadi itu dia pengalaman aku di Bumi Buana. Kalau kalian lagi di Jogja, jangan lupa buat mampir ya. Yuk mulai sadar sama gaya hidup berkelanjutan. See you guys on our next adventure. Bye!